Apakah Anda pernah berpetualang di 10 alam bawah ini? Kata Lang Ye. Pria tua itu tersenyum, sejujurnya aku berasal dari salah satu alam di antara 10 alam, kata pria tua itu. Hei, berarti Anda bukan penghuni alam kekaisaran Han? Kata Lang Ye. Kakek tua itu menganggukkan kepalanya. Wah, ini hebat. Hahaha, ayo kakek tua ceritakan padaku. Bagaimanakah keadaan 9 alam lainnya? Kata Lang Ye penuh semangat. Pria tua itu tersenyum. Anak muda, mendengar cerita hanya akan membuat penasaran saja. Tahukah Anda, mengalami sendiri justru lebih baik. Namun dengan kultivasi Anda saat ini, aku yakin, baru berjalan beberapa langkah saja, Anda akan mati. Kata pria tua itu. Lang Ye cemberut. Kakek tua, apakah Anda mau mengatakan aku lemah? Kata Lang Ye. Pria tua itu tersenyum dan mengangguk. Anak muda, Anda harus memahami. Seekor katak yang berada di sumur kecil dan dalam, hanya akan mengenal sekitaran sumur itu. Ia tidak tahu, di luaran sumur terdapat alam yang lebih luas. Andai ia tahu pun semua percuma, dengan kekuatannya. Jika ia keluar dari sumur, maka ia akan mati. Kata pria tua itu. Lang Ye tersenyum pahit, kakek tua, janganlah menyamakan aku dengan seekor katak, kata Lang Ye. Bibirnya cemberut. Hahaha, aku pun tidak ingin mengatakan itu. Namun aku sudah tua. Apakah pantas jika aku berbohong? Kata pria tua itu, matanya mengerling tajam pada Lang Ye. Wajah Lang Ye terlihat sangat jelek ketika itu. Mulutnya terbuka lebar. Matanya sayu. Bibirnya tersenyum seakan-akan menahan rasa sakit. Ya, Anda benar. Aku hanyalah katak yang tidak mengenal dunia. Dengan kekuatan yang lemah, jika berpetualang pasti akan mati. Kata Lang Ye mengakui. Hahaha, pria tua itu tertawa lepas. Setelah puas tertawa, pria tua itu menghela nafas. Anak muda, sejujurnya, Anda memiliki bakat yang baik. Namun sepertinya, Anda orang yang malas berlatih. Perlu Anda ketahui, di rumahku, beberapa gadis kecil yang lebih muda dari Anda bisa mengalahkan Anda hanya dengan satu pukulan. Hahaha, aku berharap Anda tidak bertemu dengan mereka. Jika tidak, pasti akan sangat mempermalukan Anda. Bila dikalahkan gadis kecil dengan satu pukulan. Kata pria tua itu. Wajah Lang Ye terlihat sangat jelek. Kakek tua, walaupun kultivasiku sangat rendah, namun aku tidaklah selemah itu. Kata Lang Ye. Bibirnya tersenyum pahit. Hahaha, anak muda. Jika Anda berpikir aku menghinamu maka Anda salah. Aku berkata apa adanya. Kata pria tua itu. Lang Ye menunduk, menatap ke arah tanah. Di mana ia duduk. Ia berpikir apakah benar ia selemah itu. Walau kultivasinya rendah, hanya berada di ranah perwira level 1, namun ia mampu mengalahkan ahli di ranah perwira level ke-9. Dan jenderal level 1 tidak akan mampu membunuhnya, walaupun ia sendiri tidak menang melawan ahli di ranah itu. Bukankah dengan kekuatannya itu, ia jelas bukan orang lemah, hanya saja, ia orang yang malas berlatih. Pria tua itu tersenyum. Anak muda, di rumahku, beberapa gadis berusia 15-an. Namun, mereka memiliki kultivasi di ranah jenderal level 9. Bagaimana menurut Anda? Kata pria tua itu. Apa, usia 15-an, ranah jenderal level 9? Kaget Lang Ye. Ia menatap orang tua itu dengan rasa tidak percaya, namun di wajah tua itu nampak jelas jika pria tua itu tidak berbohong. Pria tua itu tersenyum. Bakatmu sangat baik, bahkan berkali lipat lebih baik. Namun bakat yang baik masih bisa dikalahkan oleh tekad dan motivasi. Tanpa motivasi, Anda hanya akan menjadi sampah. Kata pria tua itu. Lang Ye diam saja, matanya menatap pria tua itu. Dari sikap dan nada bicaranya, Lang Ye tahu, orang tua itu tidak merendahkannya. Justru pria tua itu menasehatinya. Lang Ye menghela nafas, bibirnya tersenyum pahit. Kakek tua, Anda benar, kata Lang Ye. Ia menggaruk kepalanya, menunduk dan tersenyum malu. Pria tua itu tersenyum dan menganggukkan kepalanya. Nampak jelas kekaguman di matanya pada pemuda di sampingnya. Selain berbakat, pemuda itu sangat cerdas. Ia mengerti ucapannya, dan menerima itu dengan lapang dada, bukan marah dan tersinggung. Kakek tua, dari jauh Anda datang. Padahal, sebentar lagi tahun baru. Bukankah seharusnya
orang tua seperti Anda berada di rumah dan menemani cucu cicit Anda," kata Lang Ye. Orang tua itu tersenyum. "Ya, Anda benar." Pria tua itu menghela nafas, bibirnya tersenyum. "Di rumahku, terdapat beberapa orang anak, cucu dan juga cicit. Setiap tahun kami selalu berkumpul dan bergembira. Namun sudah belasan tahun lamanya, seorang cucu terkasihku pergi dan belum kembali satu kali pun. Saat ini aku datang dari jauh, khusus mengunjunginya," kata pria tua itu. Lang Ye menatap wajah pria tua itu. "Kakek, apakah cucu Anda itu baik-baik saja? Mengapa belasan tahun ia tidak kembali?" kata Lang Ye. Mata pria tua itu bersinar cerah. "Cucuku itu baik-baik saja. Tentu ia baik-baik saja. Hahaha, Anda tahu, di antara cucu-cucuku, cucuku yang satu ini memiliki bakat yang hebat. Ia selalu lebih kuat dari saudaranya walaupun ia menjadi yang termuda," kata pria tua itu. Lang tersenyum melihat keceriaan di wajah pria tua itu. Alam ini berada di alam yang berbeda dengan tempatku berasal. Ini salah satu alasan mengapa cucuku lama tidak kembali. Sedangkan di sisi lain, ia telah memiliki keluarganya sendiri. Dan saat ini ia sibuk menemani suami dan anaknya. Tentu ia tidak memiliki waktu untuk kembali ke rumah dan tentu Anda tahu bukan? Jika seorang wanita telah keluar dari rumahnya, maka ia akan mengikuti suaminya. Bahkan anak-anaknya pun akan menggunakan nama keluarga dari suaminya. Bukankah tidak etis rasanya, di saat suaminya sibuk dengan segala pekerjaannya, ia malah pergi dan kembali ke rumah orang tuanya, kata pria tua itu. Lang Ye mengangguk setuju. "Ya, Anda benar. Sekarang aku mengerti mengapa cucu terkasih Anda telah lama tidak bertemu dengan Anda," kata Lang Ye. Pria tua itu tersenyum. "Anak muda Anda sendiri tidak berkumpul dengan keluarga Anda," kata pria tua itu. Lang Ye tersenyum. "Kakek tua, aku lahir dan besar di kota ini. Dua orang tuaku ada di sini," kata Lang Ye. "Ah, syukurlah. Hahaha. Hari telah sore. Sebentar lagi malam. Sebaiknya kita pergi. Bukankah Anda wajib berkumpul bersama orang tua Anda?" kata orang tua itu. Lang Ye menganggukkan kepalanya. "Kakek tua, Anda benar. Jika Anda ingin pergi, jalanlah terlebih dahulu. Sebentar lagi aku pun akan kembali ke rumah," kata Lang Ye. Pria tua itu menganggukkan kepalanya. "Baiklah. Anak muda, setelah ini berlatihlah dengan keras. Pergilah ke dunia luar. Lihatlah keindahan di sana. Walau kota ini indah, namun banyak tempat lainnya yang patut Anda kunjungi," kata pria tua itu. Setelah itu, pria tua itu berdiri dan melangkah pergi, meninggalkan area itu. Saat langkah pria itu masih berada puluhan meter dari posisi Lang Ye berada, Lang Ye berteriak padanya. "Kakek tua, siapakah nama Anda?" kata Lang Ye. Pria tua itu tersenyum. "Aku bernama Lin Chuyang dari klan Lin," jawab pria tua itu. "Apa, Lin Chuyang? Klan Lin?" Kaget Lang Ye, ia langsung berdiri dari posisinya yang duduk. Pria tua itu menghentikan langkahnya saat merasakan kekagetan Lang Ye. Ia menoleh ke belakang, tepat di mana Lang Ye berdiri menatapnya. "Ke-22, Klan Lin."